Sahabat yang dicintai Allah, nasihat kematian di akhir kehidupan ini Allah gambarkan dalam firman-Nya surah Al-Mu'min ayat 99 hingga 100. Demikianlah kepada orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia agar aku berbuat amal soleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka adalah barzakh atau pembatas sampai hari mereka dibangkitkan. Nabi SAW sudah menegaskan bahwa orang ketika meninggal dunia itu diikuti dengan 3, yang 2 kembali, yang 1 tetap bersamanya. 3 itu apa saja? Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Keluarganya pulang, hartanya pulang, amalnya yang akan tetap. Kalau kita tahu perkara itu, maka harusnya yang kita banyakkan di dunia ini bukan hanya sekedar keluarga, bukan sekedar harta, karena mereka akan pergi meninggalkan kita. Lepas kita meninggal, mereka sudah mengenang kita melalui nama saja. Harta dibagi habis, tapi amal ternyata itu yang akan bersama kita. Kematian menjadi pesan bahwa yang harus kita perbanyak dalam hidup ini bukan hanya sekedar harta, tapi amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, salah satu tahapan penting dalam kehidupan manusia di dunia adalah menghadapi kematian. Masa di mana malaikat maut datang untuk mencabut roh dari tubuh. Ia mengakhiri denyut kefanaan sebagai makhluk hidup dan kembali kepadanya untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan selama di dunia. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 185. Setiap jiwa pasti akan mengalami mati, dan kelak pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa yang dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari neraka dan dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam surga, sungguh dia adalah orang yang beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Inilah ketetapan Allah SWT yang tidak bisa ditolak dan sudah digariskan sejak manusia dilahirkan ke dunia. Kematian bisa menjemput kapan saja, tidak ada yang bisa menduga. Maut bisa datang saat kita sedang tertidur atau saat bumi sedang bergoncang hebat. Entah beberapa tahun lagi, esok, atau bahkan hari ini. Wallahu a'lam. Sahabat yang dicintai Allah, semua orang itu pasti akan menghadapi kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa itu pasti akan mati. Maka harusnya dalam kehidupan kita ini mencoba untuk terus memikirkan yang pasti ini, sehingga ini termasuk bahagian daripada cita-cita kita bersama. Wafat dalam keadaan baik, dimakamkan dalam keadaan baik. Karena memang kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Sahabat yang dicintai Allah, salah satu pesan yang disampaikan Rasulullah SAW kepada umatnya adalah memperbanyak mengingat kematian. Kematian itu pasti, namun dampaknya berbeda-beda kepada setiap manusia. Ada yang menjadikan kematian sebagai sebuah ketakutan, dan ada yang menjadikan kematian sebagai sebuah kenikmatan. Tidak bisa dipungkiri, perasaan takut terhadap kematian akan selalu ada di dalam diri manusia. Apalagi sebelum nyawa manusia dicabut, terlebih dahulu ia akan mengalami pedihnya sakaratul maut. Proses ini merupakan perpisahan antara raga dan nyawa. Saat sakaratul maut, setan masih terus berusaha menggoda manusia. Setan tidak akan suka jika seorang manusia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Maka di saat seseorang meregang nyawa, di saat itu pula kesempatan terakhir bagi setan untuk membuat seseorang menjadi kafir di akhir hayatnya. Sahabat yang dicintai Allah, kalau ada orang-orang terdekat kita meninggal dunia, apa yang perlu kita kerjakan? Yang pertama, dari awal ketika dia saat sakaratul maut,
saat dia sakaratul maut, maka hendaknya kita mampu untuk mentalkinnya dengan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir kalimat hidupnya itu kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Jaga orang-orang yang kita sayang ini agar akhir hayatnya itu kalimatnya la ilaha illallah. Dengan apa? Dengan talqin yang kita sampaikan kepada dia. Sejatinya ini adalah proses yang menegangkan dan menyakitkan, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Sakitnya sakaratul maut bagikan tusukan 300 pedang. Ya, sakaratul maut digambarkan begitu sakit dan pedih, sehingga andai saja jenazah bisa bercerita mengenai prosesnya, alih-alih berduka, manusia yang ditinggalkan akan mulai menangisi dirinya sendiri. Saat sakaratul maut, setan datang dengan tujuan untuk mengajak manusia masuk ke dalam neraka. Setan akan hadir dalam berbagai wujud. Pertama, setan akan datang dengan berbagai rupa aneh seperti emas dan perak. Kedua, setan akan datang dalam wujud binatang buas dan juga bisa hadir dalam wujud binatang kesayangan orang yang sedang sakaratul maut. Ketiga, setan akan muncul dalam wujud orang yang paling dibenci sehingga akan bereaksi dan mati tanpa mengingat Allah Azza wa Jalla. Keempat, setan juga akan hadir dalam wujud sanak saudara, menyerupai ayah dan ibunya yang datang membawa makanan dan minuman. Iya, saat sakaratul maut, kita memang merasakan dahaga yang tidak tertahankan. Setan juga akan hadir dalam wujud ulama yang membawa banyak kitab dan berusaha untuk menyembuhkannya dengan imbalan kemurtadan. Terakhir, setan akan datang dengan 72 barisan untuk menyesatkan manusia sesuai sumpahnya di saat-saat terakhir. Masuk berikutnya, setan akan menggoda dengan seolah dia menjanjikan perlindungan. Sehingga akhirnya apa? Orang-orang mencari perlindungan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal kita sama-sama tahu al-wali huwallah, yang memberikan perwalian perlindungan itu adalah Allah. La haula wala quwata illa billah, dan tidak ada daya dan upaya serta kekuatan kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harusnya ada, tapi setan menginginkan agar kita tidak seperti itu. Sehingga dibuatlah rasa takut, was-was. Lalu setelah itu dibuat seolah-olah tidak ada penolong kecuali dia, ya. Akhirnya orang terjebak. Sahabat yang dicintai Allah, cendekiawan Muslim Mustafa Al-Kik pernah menulis bahwa kematian dibagi menjadi dua, yakni kematian yang mendadak seperti bencana atau musibah atau serangan jantung, dan kematian normal karena menuanya seorang manusia. Sedangkan para ulama tafsir mengemukakan bentuk kematian yang akan dialami manusia yakni wan naziat qarqa dan wan nasihati naston. Wan naziat qarqa adalah sakaratul maut, di mana malaikat maut mencabut nyawa seorang manusia dengan keras. Dan wan nasihati naston adalah sakaratul maut, di mana malaikat maut mencabut nyawa manusia dengan lemah lembut. Sebagai insan yang lemah, kematian yang diinginkan tentulah kematian yang sangat baik, berhadapan dengan malaikat maut dengan rupa yang rindu pada Sang Khalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 42. Allah memegang jiwa atau orang ketika matinya dan memegang jiwa atau orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada hari yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Proses kematian bagi orang yang bertakwa layaknya seseorang yang memasuki masa kantuk hingga kemudian ia tertidur lelap. Subhanallah. Sahabat yang dicintai Allah, ketakutan akan kematian akan semakin menjadi-jadi ketika kita belum menyiapkan bekal untuk menghadapi siksa kubur. Apalagi diri ini sering melanggar perintah Allah, dan azab kubur akan menanti. Al-Kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut.
Orang yang cerdas itu adalah ketika dia mampu memahami tentang hakikat kematian, lalu dia mempersiapkan kehidupan buat kematiannya itu. Itu yang paling penting, sahabat. Tidak ada yang lebih pasti dari kematian. Maka jadikan usaha kita semuanya untuk mendapatkan kematian terbaik. Punya harta kekayaan bisa berkali-kali, tapi kalau mati hanya sekali. Gagal dalam kematian ini, maka gagal berikutnya. Dan sukses dalam kematian ini, sukses berikutnya. Resiko kita ketika kita gagal dalam kematian adalah tidak mendapatkan surga Allah. Artinya apa? Neraka menanti kita. Tapi keuntungan ketika kita mampu menjalaninya dengan kesuksesan, kematian ini dengan husnul khatimah, maka kenikmatan ada di depan mata. Surga menanti. Ketahuilah, azab kubur adalah penentuan bagi seorang hamba. Jika ia selamat di dalam kuburnya, maka ia akan lebih selamat di akhirat kelak. Dan sebaliknya, jika ia tidak selamat di dalam kuburnya, maka dia tidak akan selamat di akhirat kelak. Azab kubur yang menanti pun banyak rupanya. Ada yang akan diperlihatkan neraka jahanam saat pagi dan petang, hingga hawa panas yang tidak terkira terasa hingga ke tulang. Bahkan disempitkan kuburnya hingga tulang-tulang rusuknya bersilangan. Na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah SAW banyak menceritakan keadaan di alam kubur. Suatu hari setelah sholat subuh, Rasulullah SAW bercerita kepada para sahabatnya tentang siksa dahsyat yang dialami di kubur, yaitu orang yang melalaikan sholat fardu, orang yang suka berdusta dan berzina, dan para pemakan riba. Di dalam kubur telah ada dua malaikat, Munkar dan Nakir, yang akan memberikan azab di dalam kubur bagi pendosa. Mereka yang banyak melakukan perbuatan dosa semasa hidup akan terus-menerus menerima siksa kubur yang begitu pedih, dan siksa itu terus-menerus dialami hingga hari kiamat. Begitu dahsyatnya siksa kubur yang diberikan kepada pendosa, bahkan binatang pun dapat mendengarkan siksaan yang dialami seseorang yang berada di dalam kubur. Ketika orang-orang yang durhaka kepada Allah tidak mampu memberikan jawab pertanyaan malaikat, lalu dia dipukul dengan besi hingga dia menjerit dengan teriakan yang amat keras, didengar oleh seluruh makhluk Allah, kecuali jin dan juga manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu pedih azab yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, masihkah kita tidak percaya dan tidak takut akan ancaman siksaan kubur? Rasa takut akan kematian seharusnya menjadi peringatan bagi kita agar selalu mengingat Allah, bukan ketakutan yang akan melemahkan iman. Allah telah memberikan petunjuk dan tugas kepada manusia di atas bumi agar ketika kematian datang menjemput, manusia merasakan kenikmatan. Tugas tersebut adalah beribadah sebaik-baiknya, menjadi khalifah dan berdakwah untuk menyebar kebaikan. Sahabat yang dicintai Allah, kalau dunia kita semuanya serba indah, rumah kita bagus, tempat tidur kita nyaman, bagaimana kalau malam ini adalah malam terakhir kita di dunia dan malam pertama kita di alam kubur? Sudahkah semuanya kita set untuk bisa mendapatkan kebaikan? Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau belum, saatnya bagi kita untuk mengumpulkan kebaikan. Sahabat yang dicintai Allah, banyak fenomena muncul terkait sikap manusia saat melihat kematian. Hal ini sebagai bentuk kelemahan dan ketakutan manusia menghadapi kematian itu sendiri. Menjelang sakaratul maut hingga dikubur ke liang lahat, manusia diberikan gambaran tentang proses kematiannya. Tetapi tetap saja ada yang berkeras dengan konsep keabadian. Mereka bahkan sudah memulai proyek keabadian, salah satunya dengan mengembangkan teknologi kriogenik dengan membekukan jasad pada suhu minus 30 derajat Celcius setelah meninggal, dengan harapan akan dihidupkan kembali lewat teknologi medis di masa depan. Sahabat yang dicintai Allah, proses kepulangan ruh sangat bergantung pada amal kebaikan selama hidup di dunia. Amal soleh akan menjadi cahaya kuat yang menerangi ruh dan berkontribusi besar dalam timbangan perbuatan selama di dunia. Karena amal solehlah yang tetap memiliki kelanjutan pahalanya selama dunia masih ada, walaupun manusia telah berada dalam alam lain. Rasulullah SAW bersabda, apabila manusia mati, maka putuslah semua amalan, melainkan 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat,
dan anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Sahabat yang dicintai Allah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan tidaklah kehidupan dunia ini adalah kenikmatan yang menipu. Menipu untuk akhirat kita, menipu untuk kubur kita kalau kita tidak mampu memanfaatkannya dengan baik, sahabat. Tadi saat kita masuk ke dalam kubur. Maka bekal utama adalah takwa, bekal utama adalah berikhtiar berbuat baik. Dan kesempatan ketika kita masih diberikan hidup oleh Allah, manfaatkan dengan sebaik mungkin. Setiap nafas kita ini adalah kesempatan, dan kesempatan untuk berbuat baik itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jalanilah setiap kehidupan, dan ketika kita menjalani kehidupan ini berpikir bagaimana setiap langkah kita itu membawa hasil baik untuk hidup kita yang akan datang. Sahabat yang dicintai Allah, bila keyakinan tentang kematian adalah sebuah hak, maka tidak hanya kebaikan yang menjadi modal besar bagi setiap mukmin. Sebelum ajal lepas dari raga, muhasabah atau evaluasi diri juga menjadi sarana yang baik bagi manusia untuk kembali kepada Allah. Apa saja evaluasi yang dapat kita lakukan dalam kehidupan? Pertama, evaluasi akidah dan keimanan. Hal ini penting untuk memastikan keimanan kepada Allah tidak dicampuri oleh perbuatan yang menggelincirkan kita pada kesyirikan dan khurafat yang sangat dibenci oleh Allah. Kedua, evaluasi amal dan ibadah kita. Hal ini penting agar ketaatan kita kepada perintah Allah tidak dicampuri dengan dorongan hawa nafsu. Kesungguhan seorang insan hanya semata-mata untuk menjalankan perintah Allah. Ketiga, evaluasi harta yang diperoleh. Hal ini didorong oleh sikap kita bahwa semua yang dijalankan di dunia selalu dalam pengawasan Allah Ta'ala. Terakhir, sudahkah kita mempersiapkan pasangan hidup dan anak keturunan menjadi orang yang soleh? Dengan mempersiapkan mereka jadi orang yang soleh, dapat membantu kita selamat dari api neraka. Sahabat yang dicintai Allah, hiruk pikuk apa yang ada di kehidupan kita jangan sampai melupakan kita tentang hakikat kematian. Begitu kita lagi di makam, dikubur, baru ada kematian itu mampu memberikan sebuah pesan dan nasihat. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, kafa bil mauti mau'idhah. Cukup sebenarnya kematian itu menjadi nasihat bagi mereka-mereka yang hidup. Dan harusnya bagi mereka-mereka, dan saya juga termasuk, menjadikan kematian itu bahagian daripada nasihat utama. Sahabat yang dicintai Allah, nasihat kematian di akhir kehidupan ini Allah gambarkan dalam firman-Nya surah Al-Mu'min ayat 99 hingga 100. Demikianlah kepada orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia, agar aku berbuat amal soleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka adalah barzakh atau pembatas sampai hari mereka dibangkitkan. Tentunya, semua insan yang sadar dengan nasihat tentang kematian pasti tidak ingin menjadi salah satu manusia yang penuh penyesalan ketika bertemu dengan Zat yang Maha Kuasa. Jadi yang harus kita uber dalam hidup ini adalah ketakwaan itu, bukan baju jabatan yang begitu banyaknya berlapis-lapis membuat kita ini seolah menjadi manusia yang terhormat. Begitu mati tidak ada nilainya kalau tidak ada ketakwaan. Sahabat yang dicintai Allah, alangkah indahnya pada saat melihat kematian seseorang, kita merefleksikan diri dan tidak melakukan hal-hal di luar kebiasaan, seperti selfie saat sakaratul maut, atau tidak mengasosiasikan diri melihat penampakan makhluk halus setelah jasad dikubur. Yang terpenting adalah bagaimana manusia yang ditinggalkan dapat meneruskan kehidupannya dengan ketakwaan yang lebih baik. Oleh karena itu, kuatlah diri kita. Jangan menjadikan kematian yang dijanjikan Allah sebagai sebuah ketakutan. Takwa menjadi prioritas orang muslim dalam kehidupan dengan kebajikan.
Dengan pemahaman yang dimiliki, semoga setiap muslim dapat mempersiapkan bekal terbaik dalam menghadapi datangnya kematian yang tidak bisa dihindari dan tidak bisa diingkari. Bila ada kesalahan besar, hendaklah ia kembali kepada Allah Ta'ala dengan taubat sepenuhnya. Sahabat yang dicintai Allah, ini ada pertanyaan dari Renan Al-Farisi. Ustadz, saya pernah mendengar kematian itu adalah sebuah nasihat. Bagaimana cara menjadikan kematian itu sebagai nasihat? Baik, ini hadis yang tadi kita sampaikan ya, bahwa kafa bil mauti mauidhah. Cukup kematian itu menjadi nasihat bagi orang yang beriman. Lalu bagaimana caranya menjadikan kematian itu sebagai nasihat? Ini beberapa saja, tidak semuanya, tapi beberapa yang bisa kita ambil. Satu, bahwa kematian itu mengakhiri masa hidup orang di dunia. Kita harus mengambil pelajaran bahwa hidup di dunia ini terbatas, bukan tidak terbatas. Ada masanya kita akan selesai, dan akan menjalani hidup baru di alam berikutnya. Maka jangan mati-matian hanya sekedar untuk masa ini, tapi untuk masa yang akan datang. Kita lihat masa ini dan masa yang akan datang lebih lama mana. Fakta membuktikan hidup manusia 60-70 tahun, hidup di kubur bisa ribuan tahun. Maka panjang di kubur. Sebagai manusia yang cerdas, dia akan mempersiapkan hidup yang jauh lebih panjang. Apa dia? Alam kubur. Lalu kalau kita lihat kematian orang setelah mati di kafani, ini menunjukkan bahwa orang ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya dengan kain putih ini saja. Kain putih ini melambangkan ketakwaan. Jadi yang harus kita uber dalam hidup ini adalah ketakwaan itu, bukan baju jabatan yang begitu banyaknya, berlapis-lapis membuat kita ini seolah menjadi manusia yang terhormat. Begitu mati tidak ada nilainya kalau tidak ada ketakwaan. Begitu juga dengan alam kubur yang hanya 2x1 itu. Ini juga sebagai bahagian dari nasihat untuk kita. Kadang-kadang kita ada yang mati-matian 24 jam untuk membangun rumah kita di dunia. Tapi rumah kubur kita tidak kita bangun. Hati-hati, sebesar apapun rumah yang kita miliki, kita hanya butuh 2x1 ini saja. Maka ini yang harus kita persiapkan dan kita harus paham. Apalagi Nabi SAW sudah menegaskan bahwa orang ketika meninggal dunia itu diikuti dengan 3, yang 2 kembali, yang 1 tetap bersamanya. 3 itu apa saja? Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Keluarganya pulang, hartanya pulang, amalnya yang akan tetap. Kalau kita tahu perkara itu, maka harusnya yang kita banyakkan di dunia ini bukan hanya sekedar keluarga, bukan sekedar harta, karena mereka akan pergi meninggalkan kita. Lepas kita meninggal, mereka sudah mengenang kita melalui nama saja. Harta dibagi habis, tapi amal ternyata itu yang akan bersama kita. Kematian menjadi pesan bahwa yang harus kita perbanyak dalam hidup ini bukan hanya sekedar harta, tapi amal. Yang membuat kita harusnya capek dalam hidup ini bukan kerja untuk harta, tapi untuk amal. Karena pada hakikatnya dia yang akan mengantarkan kita dan menemani kita di alam kubur nanti. Dan inilah poros surga. Semoga Allah Ta'ala selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.